Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Coba kita lihat kisah berikutnya, ini luar biasa. Apa yang menjadi bukti bahwa Simon Petrus mau bekerja sama dengan Yesus? Simon Petrus mau coba membuka hatinya untuk mengerti pikiran, kehendak, dan perasaan Yesus. Buktinya yang pertama, Simon menyerahkan perahunya untuk dipakai Yesus sebagai sarana untuk mengajar orang banyak. Itu jelas. Simon menyerahkan perahunya untuk dipakai oleh Yesus sebagai sarana. Dari atas perahu itu, Yesus akan mengajar orang banyak yang sedang mengerumuninya di sepanjang danau Genesaret. Saudara dikasih Tuhan, dia serahkan perahunya. Perahu Simon Petrus itulah hartanya. Dia serahkan sarana itu untuk dipakai oleh Yesus. Ini menjadi argumentasi yang sangat konkret, bukti nyata. Saya sarankan kepada Bapak Saudara, saya dorong Bapak Saudara, kalau selama ini ada di antara kita, ketika gembalamu, pastor, pendeta, penatuamu berkata, Bapak, Ibu, di rumahmu kita akan adakan ibadah, ya, ibadah tengah minggu. Saya mau kasih tahu bagi kita yang masih tertutup hatinya, tidak terbuka hatinya untuk menyambut ibadah persekutuan tengah minggu di keluarga kita. Saya mau kasih tahu, mari kita sadar, mari kita bertobat. Kenapa? Karena harta Simon, milik Simon, dipakai oleh Yesus menjadi sarana untuk mengajarkan firman Tuhan. Pakailah, bukalah, persilakanlah rumahmu dipakai sebagai rumah pengajaran untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan diajarkan bagi banyak orang. Saya kasih tahu saudara, kalau ada orang Kristen yang sudah mengaku lama menjadi orang Kristen, tapi tidak pernah terbuka hatinya, membuka pintu rumahnya, dipakai menjadi rumah untuk mengajarkan, memberitakan firman, saya kasih tahu, sadarlah Bapak Ibu Saudara, sadarlah. Dengarkan baik, Petrus tidak dibuat rugi oleh Tuhan ketika perahunya diserahkan sebagai sarana untuk mengajar banyak orang. Bukalah pintu rumahmu. Saya serukan, teriakan ini saat ini. Buka pintu rumahmu. Buka pintu rumahmu untuk dipakai beribadah. Ibadah tengah minggu kan ada di gereja kita masing-masing. Sektor ini, sektor ini, sektor ini. Bukalah. Barangkali engkau akan berkata, Pak Pendeta, aku tidak mampu menyiapkan makanan, sayurnya, lauk pauknya, dan lain sebagainya, kuenya. Saya kasih tahu, gereja tidak pernah membuat klasifikasi atau peraturan persyaratan. Kalau kita nanti bersekutu di rumah si Anu, harus ada makanan minum yang berlimpah. No. Mau air putih saja disiapkan, silakan. No problem. Karena fokus kita bukan air putih. Dari rumah kita kan sudah makan air putih atau teh manis. Kalau belum mampu air putih saja. Kalau tidak mampu, nggak usah siapkan apa-apa. Yang penting siapkan rumahmu dipakai untuk pengajaran. Itu Simon Petrus. Dia mau bekerja sama dengan Tuhan. Jadi Petrus itu tidak egois. Aku maunya ditolong, aku maunya mujizat, aku maunya kesembuhan, aku maunya berkat, aku maunya sukses, berhasil, beruntung. No. Saya kasih tahu, mari kita mulai belajar untuk merasakan apa yang dirasakan Tuhan. Jangan kita menjadi orang yang egois. Dengarkan baik Bapak Saudara, jauh-jauh hari, kurang lebih 2000 tahun yang lalu, Rasul Paulus telah berkata, tanda-tanda manusia atau keadaan manusia akhir zaman. Manusia akan mementingkan dirinya sendiri, menjadi egois. Sampai ada ungkapan di dunia ini berkata, yang abadi adalah kepentingan. Kalau ada kepentinganku di sana, aku mau terlibat. Jangan begitu kita kepada Tuhan. Karena sampai kapanpun kita tidak pernah bisa membalas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Betapa panjang, lebar, tinggi, dalam, dan luas kasih Tuhan dalam hidup kita. Tidak pernah kita bisa balas kebaikannya.
Oleh karena itu, mari belajar kepada Simon Petrus. Dia persilahkan Yesus naik ke perahunya. Yesus, pakai perahuku sebagai sarana bagimu untuk mengajarkan firman Tuhan. Katakan juga bersama dengan saya, Tuhan, melalui hamba-hambamu, orang Batak bilang, melalui Naposom, biarlah dipakai rumahku. Kalaupun barangkali kecil, sederhana, tapi aku rindu rumahku dipakai menjadi rumah doa, rumah pengajaran, rumah untuk memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudara, dalam kesempatan sebelumnya saya pernah berkata, Obed-Edom, rumahnya dan seisi rumahnya diberkati Tuhan, karena mereka menyambut tahun perjanjian dengan sukacita. Rumah mereka diberkati oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya katakan didasari dengan kasih. Mari bertobat. Kita selama ini yang selalu menghindar. Jangan dulu Amang, jangan dulu Inang, jangan dulu Pak Gembala, jangan di rumahku, jangan. Kapan? Sampai Tuhan Yesus datang, gak mau di rumahnya dibikin ibadah. Ini aplikasi praktisnya bagi kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, Simon Petrus bersedia disuruh oleh Yesus melolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Jadi bukan hanya dia mau perahunya dipakai oleh Yesus, tapi dia mau mengeluarkan tenaganya. Bukan hanya hartanya, kekayaannya, miliknya, perahu itu dipakai oleh Yesus. Tapi dia mau mengeluarkan, mengorbankan tenaganya untuk mendorong perahu itu sedikit jauh dari pantai. Saudara dikasih Tuhan, ada orang berkata, udahlah rumahku dipakai, tapi tenagaku jangan. Itu kelemahan kita. Terlalu kita hitung-hitungan dengan Tuhan, tapi kita mau supaya Tuhan tidak hitung-hitungan dengan kita. Dan memang Tuhan tidak pernah hitung-hitungan dengan kita. Buktinya, apa yang terbaik dari diri Tuhan, dari diri Yesus, dia serahkan nyawanya. Nyawa itulah yang paling bernilai dalam diri manusia. Ketika nyawa sudah tidak ada, maka dia siap dikubur karena sudah mati. Tapi Yesus rela menyerahkan nyawanya. Apa yang terbaik dari dirinya. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah hitung-hitungan dengan kita. Tapi kita terlalu banyak yang mana kita perlu bertobat dan berubah. Terlalu banyak kita hitung-hitungan dengan Tuhan. Hitung-hitungan. Kalau mau melakukan sesuatu yang baik. Aduh, beginilah, begitulah. Alasan inilah, alasan itulah. Banyak sekali cengkunek kita Bapak Ibu Saudara. Jujur sajalah. Saya sampaikan saat ini. Katakan sejujurnya. Nah, katakan sejujurnya. Kejujuran, keterbukaan awal dari pemulihan, awal dari perubahan, awal dari transformasi dalam hidup kita. Mari kita jujur. Simon Petrus, ya udah, kalau perahuku dipakai silakan. Dia tidak mau tahu, dia tidak peduli. Tapi Yesus menyuruhnya, tolakkan perahu sedikit jauh dari pantai. Berarti dia harus mengeluarkan tenaga. Ingat baik, sepanjang malam dia bekerja keras. Berarti dia lelah, dia capek Bapak Ibu Saudara. Dengarkan baik, kalau kita dalam keadaan penat, lelah, capek, tapi kita disuruh. Saya kasih tahu, disinilah kualitas tertinggi dari ketundukan, kepatuhan, ketaatan kita kepada Tuhan. Kalau segalanya berjalan dengan baik, lagi sedang santai, lagi sedang enak-enak, kita disuruh, ya udah gampang lah. Tapi ketika kita dalam keadaan yang lelah, dalam keadaan yang penat, dalam keadaan yang sudah capek, karena bekerja keras, kecewa pula, tidak ada hasilnya, disuruh untuk melakukan firman. Oh Bapak Ibu Saudara, ini sangat dahsyat dan luar biasa. Contoh praktisnya lah, kalau saya membuat aplikasi penerapan itu praktis. Bagaimana Bapak Ibu Saudara, setelah selesai melakukan segala kegiatan aktivitas sepanjang hari, malam-malamnya sudah penat dong, sudah capek toh, capek ya, sudah lelah, aduh, udah capek,
sudah melakukan banyak kegiatan aktivitas sepanjang hari ini. Karena kita capek, maka itu argumentasi alasan bagi kita. Tuhan, mohon mengertilah akan daku kalau kami tidak beribadah, tidak bersekutu pada malam hari ini bersama istriku, suamiku, anak-anakku, keluargaku. Mohon mengertilah akan daku. Itu masih pengorbanan yang kecil, Bapak Ibu Saudara. Mohon mengertilah akan daku Tuhan kalau aku tidak berdoa malam hari ini. Tidur. Udah tidur. Saudara dikasih Tuhan, banyak kali yang aneh-aneh kita ini. Tapi kalau bernyanyi, waduh, luar biasa sekali. Apalagi saudara-saudara kita dari karismatik Pentakosta. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Apalagi referen lagu itu, kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Langsung datang Tuhan ngomong, bohong kau anakku, bohong. Tidak jujur kau anakku, tidak jujur. Kenapa Tuhan? Buktinya kau tidak merenungkan firman siang dan malam. Kau tidak pernah membaca firman-Ku. Kau hanya bernyanyi saja sambil meneteskan air mata, tapi nggak benar engkau melakukan apa yang kau nyanyikan, apa yang kau katakan. Itulah kita. Jujur saja kita ini Bapak Ibu Saudara. Saya tidak merasa diri sudah orang paling sempurna, tidak. Tapi mari kita dengan rendah hati, introspeksi, koreksi, evaluasi diri kita masing-masing. Karena realita kenyataannya masih banyak kekurangan, kelemahan dalam diri kita. Petrus mau menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai.